Kita itu manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu suka bilang kata nanti. Nanti kalau mood saya sudah bagus, nanti kalau uang saya sudah cukup, nanti kalau waktu saya sudah ada, nanti, dan nanti. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang menghilangkan kata nanti di dalam pikiran kita gitu ya. Dalam bukunya Meditation, Marcus Aurelius menuliskan kamu bisa melakukan hal yang baik sekarang, tetapi kamu memilih untuk melakukan hal yang baik besok gitu ya. Nah, dalam stoicisme kita itu harus dilatih untuk being present gitu ya, being present. Dan being present-nya itu melakukan apa yang harus dilakukan, melakukan apa yang ingin kita lakukan. Gitu ya. Ketika saya belajar stoicisme, maka pertama-tama yang harus saya lakukan, hal baik yang harus saya lakukan adalah tidur tepat waktu, gitu ya. Itu adalah latihan saya, dan ini pun latihan yang banyak dilakukan oleh para stoik gitu ya. Tidur tepat waktu, gitu ya. Tepat waktunya itu jam berapa? It doesn't matter jam berapa gitu ya. Semua orang punya waktunya masing-masing gitu ya. Misalkan saya dulu karena saya pulang kerja nyampe rumah itu jam 9, maka tidur tepat waktu saya itu jam 10. Jam 10 saya usahakan sudah ada di atas kasur dan mencoba dan berlatih untuk menutup mata. Gitu ya. Jadi berlatih untuk menjadi disiplin, yang pertama adalah berlatih tidur tepat waktu. Semuanya harus tepat waktu. Lalu yang kedua adalah bangun tepat waktu. Bangun pagi hari, tepat waktu. Jam berapa? Kamu pengennya jam berapa? Kamu pengen jam 4, bangun jam 4. Kamu pengen bangun jam 5, silahkan bangun jam 5. Kamu pengen bangun jam 6, silahkan bangun jam 6. Tapi usahakan bangun sebelum matahari terbit. Gitu ya. Buat apa sih? Buat melatih diri kamu untuk menjadi disiplin, untuk mengendalikan diri kamu, mengendalikan pikiran kamu, mengendalikan diri kamu untuk memenuhi atau mengikuti desire kamu. Desire apa? Desire yang baik. Desire yang baik gitu ya. Ketika kita sudah bisa mengikuti desire kita, maka kita akan tahu ketika kita menginginkan hal yang buruk, kita bisa mengontrolnya juga gitu ya. Jadi pelan-pelan kita itu harus mengendalikan desire yang baik di dalam pikiran kita, atau keinginan yang baik. Gitu ya kan. Banyak orang-orang yang ingin berolahraga tapi nunggu nanti, nunggu punya sepatu yang baik, yang bagus, nunggu udaranya bagus, nunggu punya baju yang bagus. No. Dalam latihan stoik, dalam latihan stoicisme, dalam latihan disiplin menurut stoicisme, kita tidak menunggu nanti setelah apa untuk melakukan hal yang baik. Kita melakukan hal yang baik dan mengikuti desire kita atau keinginan yang baik kita itu sekarang. Tidak menunggu apa-apa. Gitu ya. Kita harus komit dan kita harus melakukannya setiap hari. Setiap saat, setiap kapanpun kita inginkan, gitu ya. Kita ingin makan makanan sehat,
nggak harus mahal. Jangan nunggu kita punya uang untuk makan makanan yang sehat. Kita pikir makanan sehat itu mahal, kita pikir makanan sehat itu sulit, kita pikir makanan sehat itu eh sulit untuk didapatkan. Padahal makanan sehat itu sangat mudah untuk didapatkan. Gitu ya. Nah, saya berlatih makan makanan sehat pada saat fase pertama saya itu makan salad. Karena apa? Salad itu mudah untuk didapatkan. Gitu ya. Mudah untuk didapatkan, mudah untuk dibuat di sini, di tempat saya tinggal di Amerika gitu ya. Lalu pakai olive oil, minyak zaitun, karena apa? Karena mudah, bukan masalah murah, bukan masalah mahal, karena mudah untuk didapatkan. Lalu makan alpukat, terus makan telur 2, udah itu aja. Jadi tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, makan makanan sehat. Nah, di Indonesia makan makanan yang sehat dan mudah itu sebenarnya gampang. Misalkan kamu ngekos, kamu tinggal sendiri, kamu tidak punya waktu untuk masak, maka kamu tinggal pergi ke warteg, cari makan makanan yang sehat. Sudah ada Google, sudah ada internet, sudah ada YouTube, kamu cari jenis atau bahan makanan yang sehat. Gitu ya. Kayak tempe, tahu, sayur-sayuran, itu makan makanan yang sehat. Lalu berapa banyak karbohidrat yang harus kamu makan gitu ya. Jadi untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan kebiasaan yang baik seperti makan makanan yang sehat, itu lakukan dengan cara yang mudah. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu punya uang. Yang penting komit aja dulu dan pasti ada jalannya gitu ya. Saya pun begitu dulu. Saya ingin makanan sehat nih, gimana caranya saya makan makanan sehat? Oke, saya kan nggak suka salad nih, nggak suka sayuran. Tapi saya harus maksain untuk makan makanan yang sehat karena saya ingin menjadi orang yang sehat dan disiplin. Gitu ya. Yang penting bahan makanannya sehat, lalu rasanya juga masuk ke dalam mulut saya gitu ya, dan saya lakukan itu setiap hari. Saya berpikir sekarang kalau saya tinggal di Indonesia lalu pengen makan makanan yang sehat, saya nggak usah pusing. Saya tinggal beli misting tuh apa ya, Tupperware gitu ya, bawa Tupperware ke warteg gitu ya, terus porsiin, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Terus saya cari di internet berapa gram protein yang kita butuhkan, berapa gram karbohidrat yang kita butuhkan dalam sehari gitu ya. Nah, gampang makanan-makanan sehat, tinggal pergi ke warteg, pilih misalkan tempe, tahu gitu ya, sayuran, kacang panjang, gampang gitu ya. Jadi ketika kamu ingin misalkan yang tadi menginginkan hidup yang sehat, maka itu yang harus kamu lakukan. Cari caranya bagaimana kamu bisa melakukannya sekarang, yaitu apa? Dengan mudah. Gitu ya. Ketika kamu dulu saya tinggal bareng-bareng dengan teman kerjaan saya. Apakah tidur tepat waktu itu mudah? Sebenarnya tidak, tetapi rumusnya itu saya pakai, lakukan sekarang gitu ya. Mau mudah mau susah, lakukan sekarang gitu ya. Kalau mudah syukur, kalau tidak paksakan untuk tidur tepat waktu gitu ya. Gimana saya cari tahu caranya gimana saya bisa tidur tepat waktu, kayak mengatur nafas, konsentrasi kepada nafasnya gitu ya. Terus bangun pagi, pasang alarm, HP-nya jauhin dari kita pada saat tidur. Jadi pada saat bangun kita langsung bangun, tapi jangan langsung main handphone. Lakukan apa yang harus kamu lakukan pagi-pagi. Untuk makan makanan yang sehat, nggak usah pusing gitu ya, nggak usah pusing.
lakukan sekarang dengan apa? Dengan cara yang mudah, atau belajar gimana caranya bisa makan makanan yang sehat dan murah dan terjangkau. Pokoknya dalam stoik itu gimana caranya kita mengendalikan diri kita dan jangan menunggu nanti sampai sampai hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu membuat kita bisa melakukannya gitu. Ngerti gak sih? Kayak kita itu harus mengendalikan diri kita. Kalau bahasa Inggrisnya tuh control the controllable gitu ya. Do not control the uncontrollable gitu ya. Kayak hal-hal sekitar itu kita nggak bisa kendalikan. Kayak saya sekarang pengen hidup sehat, maka saya harus berolahraga. Hari ini suhunya itu 7 derajat Celcius, 6 derajat Celcius. Tapi saya tetap melakukannya karena suhunya itu tidak bisa dikendalikan. Yang saya bisa kendalikan itu adalah bangun, keluar rumah, berolahraga, itu aja udah. Terus kamu ingin makan makanan yang sehat, ya udah. Pergi ke warteg gitu ya, beli makan makanan yang sehat, ya udah makan gitu ya. Dan lalu ketika kamu sudah punya pekerjaan, maka kerjakan apa yang harus kamu kerjakan dengan baik. Kerjakan menurut kapasitasmu dengan baik. Gitu ya. Jangan menunggu nanti pas moodnya bagus, pas moodnya mendukung kamu, pas bosnya mendukung kamu. No. Kamu memilih pekerjaan ini. Bukan mereka memilih kamu. Kamu memilih pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Maka kamu harus komit dengan apa yang kamu pilih. Karena apa? Kamu sekarang itu adalah seorang stoik. Stoik itu komit dengan apa yang kamu pilih. Lakukan pekerjaanmu sekarang, gitu ya. Seperti apa yang saya sudah jelaskan pada episode sebelumnya, kita itu hidup seperti memilih peran kita sendiri, gitu ya. Peran kamu itu apa sekarang? Peran kamu itu ayah, jadi pekerjaan kamu itu sebagai ayah. Lalu kamu bekerja ke perusahaan, peran kamu sebagai direktur misalkan, ya jadi direktur. Peran kamu jadi OB, lakukan pekerjaan OB dengan baik dan benar. Jangan mengeluh, jangan nunggu nanti, jangan nunggu gajinya bagus, jangan nunggu apapun itu. Yang penting lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan jangan nunggu nanti gitu ya. Jadi hilangkan kata nanti itu dari pikiran kita. Karena apa? Karena kata nanti itu berada di dalam kendali kita. Gitu ya. Jangan menjadikan hal-hal di luar kendali itu menjadi alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya. Hal-hal yang tepat untuk dilakukan, yaitu melakukan pekerjaan kita dengan baik, melakukan fungsi kita sebagai manusia dengan baik. Semoga episode ini bisa kamu terima dengan baik, bisa kamu cerna dengan baik gitu ya. Terima kasih setelah mendengarkan episode ini. Bila ada pertanyaan, jangan lupa silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa beri review atau beri bintang 5 bila kamu suka dengan podcast ini atau siniar ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.